Halo, video ini bertujuan untuk mendemonstrasikan tugas akhir Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung tahun 2020. Tugas akhir kami dilaksanakan dalam bentuk capstone, bertemakan visualisasi arsitektur perangkat lunak. Terdapat dua macam visualisasi yang dibuat pada tugas akhir ini. Yang pertama adalah visualisasi arsitektur perangkat lunak berbasiskan graf, dan yang kedua adalah visualisasi arsitektur perangkat lunak dalam bentuk bubble tea. Capstone ini dilaksanakan oleh dua orang. Pertama, Aditya Prawira Nugroho dengan NIM 135-20049 dan Christopher Jeffrey dengan NIM 135-20055. Kita mulai dengan visualisasi dalam bentuk graf. Jadi yang sedang dilihat di layar ini adalah visualisasi tersebut. Visualisasi ini menampilkan arsitektur dalam bentuk graf. Secara teori, arsitektur yang ditampilkan dapat berbentuk berbagai macam. Namun untuk visualisasi ini digunakan arsitektur yang didapatkan dari struktur object oriented pada Java. Untuk kasus tersebut, simpul-simpul akan merepresentasikan package dan class, dan sisi akan menampilkan keterhubungan di antaranya. Oke, misalnya terdapat sebuah package bernama appl, yang terdiri dari sebuah package bernama main. Struktur ini akan divisualisasikan dengan meletakkan simpul main berada di dalam simpul appl. Kami menyebut ini dengan recursive node. Secara garis besar, fitur dapat dibagi berdasarkan dua tujuan. Yang pertama itu untuk memberikan abstraksi dengan cara mengurangi jumlah informasi yang ditampilkan dalam satu waktu. Dan yang kedua adalah fitur yang mengarah ke kustomisasi dan interaktivitas untuk mengubah tampilan graf dan memanipulasi graf. Pertama, untuk fitur abstraksi dapat dilakukan collapse dan leaf. Jadi misalkan kita memiliki tampilan graf seperti ini, lalu kita ingin melakukan collapse. Jadi dapat diklik tombol merah di sini dan akan terkolaps. Jadi pada kasus ini yang diklik adalah simpul main, dan simpul main memiliki 5 buah anak ini. Ketika dilakukan collapse, anak-anak dari main akan disembunyikan. Itu collapse. Selanjutnya untuk leaf, misalkan kita lakukan pada simpul appl di sini. Jika kita leaf dengan menggunakan tombol biru ini, semua dependensi yang ada di anaknya akan diangkat hingga level appl. Jadi sebelumnya seperti ini. Jadi ada sisi yang mengarah ke submain, ke anak-anaknya. Lalu diklik, akan diangkat hingga level appl. Itu untuk collapse dan leaf. Selanjutnya ada filter simpul dan filter sisi. Untuk filter simpul, misalkan kita hanya ingin menampilkan simpul appl, kita bisa mengklik simpul appl, lalu kita klik fokus, lalu semua simpul lainnya akan disembunyikan. Misalkan kita hanya ingin fokus ke submain, kita klik fokus, maka simpul-simpul lainnya akan disembunyikan kecuali simpul-simpul yang terhubung secara langsung sama dia, jadi orang tua atau anak-anaknya. Tapi tetangga-tetangganya, teman-temannya akan disembunyikan. Selanjutnya untuk fitur filter sisi, di sini ada pilihannya calls, access, constructs, holds, accepts, specializes, returns. Di sini hanya ditampilkan calls, bisa kita sembunyikan semuanya. Bisa kita tampilkan access, bisa kita tampilkan construct, hold, dan seterusnya. Di sini disembunyikan, jadi perlu diangkat lagi. Nah, seperti ini. Jadi ya, bisa dilihat itu muncul visualizes, return. Itu untuk filter sisi. Kedua, ada fitur kustomisasi dan interaktivitas. Untuk fitur interaktivitas yang dapat dilakukan adalah drag and zoom canvas seperti ini. Jadi kanvasnya bisa di scroll untuk di zoom atau diklik dan di drag untuk memindahkan. Bisa juga dilakukan drag node. Jadi simpulnya ini dapat diklik dan digeser, dia akan dibatasi oleh orang tuanya seperti ini. Lalu ada juga hover information dengan perubahan visual. Jadi misalkan kita hover di sini pada DB, pada B, di sini kelihatan ada perubahan warna, opacity-nya semakin tinggi, semakin saturated, dan di bagian kanan bawahnya ada informasi lebih lengkapnya mengenai simpul yang sedang di hover.
Lalu ada infocus dilakukan dengan cara klik dan akan muncul informasinya pada kiri bawah, serta tombol-tombol untuk memanipulasi, misalkan untuk collapse, lift, dan fokus. Untuk fitur kustomisasi dapat diubah ukuran, tampilan, dan warna dari simbol. Jadi misalkan di sini note size-nya 100, bisa kita klik. Ini kelihatan mengecil langsung. Oke, jadi visualisasi yang dibuat selanjutnya adalah visualisasi dalam bentuk bubble tea. Nah, kenapa namanya bubble tea? Karena visualisasi ini akan menunjukkan arsitektur dalam bentuk bubble tea. Jadi dalam bentuk lingkaran yang terdiri dari lingkaran-lingkaran lebih kecil lainnya dan dikelompokkan berdasarkan lingkaran dan berbentuknya seperti bubble tea atau minuman yang kita tahu. Nah, mungkin akan saya langsung coba demo saja. Jadi program ini bisa menerima dua jenis file, JSON atau CSV. Mungkin saya coba yang JSON terlebih dahulu. Hasilnya seperti ini. Untuk yang CSV, oke, nah, jadi seperti yang bisa dilihat, visualisasi ini menampilkan package dari perangkat lunak yang datanya sudah diolah oleh proses sebelumnya. Jadi visualisasi seperti ini. Jadi ada package yang terdiri dari kelas-kelas dan kelasnya itu diklasifikasikan berdasarkan layernya. Nah, selain dalam bentuk bubble tea, sebenarnya juga ada fitur untuk bentuknya dalam pie chart. Nah, oke, ya ini bisa di zoom in, zoom out, bisa digerakkan. Oke, nah, tapi bisa dilihat. Jadi di sini ada 4 layer dengan satu layer ditambah satu layer yang vertikal, not classified. Layer pertama adalah presentation layer yang melambangkan kode atau bagian implementasi yang biasanya berhubungan langsung dengan presentasi seperti GUI. Kemudian ada service layer yang menghubungkan antara presentation dengan domain layer. Biasanya di situ jadi service layer akan menyimpan dan mengolah data-data sebelum ditampilkan di presentation. Kemudian ada domain layer yang tujuannya itu mengolah data dan mengumpulkan data dari beberapa data source yang kemudian diteruskan ke service layer. Kemudian yang terakhir ada data source layer yang biasanya berisi implementasi yang berhubungan langsung dengan sumber data seperti database. Oke, sebentar. Nah, jadi penempatannya bisa dilihat untuk package yang teridentifikasi sebagai salah satu layer akan langsung diletakkan di tengah. Tapi ada beberapa package yang secara perhitungan itu cukup dekat antara dua layer yang dominan. Jadi kasusnya bisa satu layer dominan atau dua layer dominan. Nah, untuk dua layer dominan yang bersebelahan maka akan diletakkan di tengah-tengah antara dua layer tersebut seperti package Java Draw ini. Jadi bisa dilihat dia memiliki dua layer dominan yaitu presentation dan service. Dengan dominan pertama adalah seperti yang service layer karena lebih condong ke bawah, tapi bisa dilihat untuk package yang PERT dia lebih dominan service layer karena lebih condong ke service layer. Kemudian jika sebuah package memiliki dua layer dominan tapi tidak bersebelahan, misal presentation dengan domain layer, atau bisa jadi ada sebuah package yang memiliki 3 layer yang dominan, dia akan masuk ke dalam not classified. Jadi di contoh ini ada dua package yaitu util dan nothing. Nah, selain itu bisa dilihat juga warna-warna kelas di dalamnya dipetakan langsung terhadap sebuah layer yang tujuannya mempermudah pengguna untuk melihat sebuah package itu apakah sudah baik secara implementasi atau belum. Nah, oke. Alat ini juga menyediakan bentuk mentah dari datanya dan bentuk tabel CSV-nya. Jadi jika ingin mengecek layer, kemudian kelasnya ada apa saja, package-nya ada apa saja, dan count-nya bisa lihat di table. Baik, sekian untuk demo dari visualisasi dalam bentuk bubble tea. Dan sekian demonstrasi dari saya dan Jeffrey. Terima kasih bagi yang menonton. Semoga
tugas akhir yang saya buat dan Jeffrey buat ini berguna. Terima kasih. Dadah.